Mengasihiku, kuasamu memulihkanku, hati yang baru kau berikan untukku dapat melihat rencana indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segala di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku.
Shalom untuk kita semua. Bertemu kembali di sisi ini. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya pimpin dalam suara yang kedengaran. Bapa di surga, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami menaikkan syukur kami, hormat dan kemuliaan hanya kepada Allah yang memberikan kesempatan, peluang bagi kami untuk terus hidup, sehingga di sisi ini pun kami dapat menikmati bersama pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong Tuhan supaya kami dapat memahami, kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh menghargai kasih Allah di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan, ditinggikan, dan kasih karunia Allah tidak menjadi sia-sia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Segala kuasa yang tidak senang dengan pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini kami tolak, kami perintahkan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hanya Roh Kudus Tuhan yang kami bebaskan untuk bekerja dalam setiap pribadi kami, sehingga kami boleh mendengar dengan baik, dengan fokus kebenaran firman Tuhan pada sisi ini. Terima kasih Bapa di surga, terpuji termulialah Engkau. Kami mulahkan pembelajaran kebenaran firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, kita teruskan. Mari kita terus membuka Alkitab masing-masing dalam Yohanes 3 ayat 16. Dalam Yohanes 3 ayat 16, tajuk besar di sini adalah percakapan dengan Nikodemus. Ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke. Inilah firman Tuhan, pembacaan kita, teks pembacaan kita pada sisi ini. Satu tema firman Tuhan ataupun tema firman Tuhan sempena Natal pada tahun ini yaitu menghargai kasih Allah. Menghargai kasih Allah. Nah, sebelum kita belajar, saya ingin bertanya kepada kita semua. Saya ingin bertanya kepada kita, apa akibat? Apa akibat apabila seseorang itu tidak menghargai kasih Allah? Dan apa akibat kalau seseorang itu menghargai kasih Allah? Ini merupakan pertanyaan bagi kita semua. Apa akibat apabila kita menghargai kasih Allah, dan apa akibat kalau kita tidak menghargai kasih Allah? Nah, ada dua hal yang boleh kita pelajari bersama pada persoalan ini, dalam sisi ini, yaitu yang pertama, akibat bila kita tidak menghargai kasih Allah adalah binasa. Binasa. Akibat bila kita tidak menghargai kasih Allah yaitu kebinasaan.
Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak menghargai kasih Allah itu berarti ataupun sama arti dengan tidak percaya Yesus. Sama arti dengan menolak Yesus, sama arti dengan melawan Yesus, ataupun sama arti dengan menentang Yesus. Oke. Itu yang merupakan sama arti dengan tidak menghargai kasih Allah. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata binasa ini seringkali dilupakan atau jarang disentuh. Kata binasa ini seringkali jarang disentuh dalam penyampaian firman Tuhan. Nah, kesempatan ini mari kita belajar bersama mengenai kita binasa ini ataupun mengenai kata binasa, di mana perkataan ini tidak hanya menunjukkan kepada kematian jasmani. Jadi kata binasa di dalam Yohanes 3 ayat 16 ini tidak hanya menunjukkan kepada kematian secara jasmani, tetapi perkataan ini menunjukkan kepada hukuman yang kekal, yang sangat mengerikan. Oke, menunjukkan kepada suatu hukuman yang kekal, yang sangat mengerikan. Oke, dalam Markus 9 ayat 48 dan Yesaya 66 ayat 24. Oke, mari kita baca bersama. Dalam Markus 9 ayat 8. Markus 9 ayat 48. Katakan di sini, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Itu Markus 9 ayat 48 dan Yesaya 66 ayat 24 pula dikatakan di sini, mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam, maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Oke, jadi ini merupakan arti dari kebinasaan ataupun binasa, yaitu hukuman yang kekal. Sudah ada enggarit tapui, enggarit sengsara karena api neraka, sengsara lagi dengan ulat ataupun giuk. Oke, ainda apatai. Oke, tidak akan mati. Ulatnya apatai, itu api pun tidak akan terpadam, dan manusia yang sedang dihukum dalam kebinasaan itu pun tidak mati. Oke, senang dan taruh sapata itu anak kepuriman anak purimanan nunuh kesengsaraan ditara. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlu kita tahu nunuh akibat ditulun apabila tidak menghargai kasih Allah. Apa akibat orang yang tidak mengasihi Allah, itu perlu kita tahu sebagai orang-orang percaya, yaitu kebinasaan, yang artinya hidup dalam penghukuman yang
kekal. Oke. Ini yang pertama yang kita boleh pelajari persoalan ini. Yang kedua, apa akibat kita menghargai kasih Allah? Kalau kita menghargai kasih Allah, apa akibatnya? Oke. Akibatnya adalah hidup yang kekal. Orang yang menghargai kasih Allah adalah orang yang percaya kepada Yesus. Orang yang menerima Yesus. Orang yang menganggap atau mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke. Percaya bahwa Yesus adalah utusan, Mesias, Juru Selamat. Oke. Dan akibatnya adalah memperolehi kehidupan yang kekal. Oke, bila kita menghargai kasih Allah, menerima Yesus, maka akibatnya adalah kita akan memperolehi kehidupan yang kekal. Nah, hidup kekal itu tidak hanya berbicara tentang kekekalan atau keabadian hidup. Sekali lagi saya katakan, hidup kekal itu bukan hanya berbicara tentang kekekalan ataupun keabadian suatu hidup. Tetapi hidup kekal itu juga berbicara tentang kualiti kehidupan. Oke, hidup kekal itu juga berbicara tentang kualiti kehidupan. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kualiti kehidupan yang akan kita perolehi apabila kita menghargai kasih Allah adalah suatu jenis kehidupan yang ilahi dan yang di luar daripada jangkauan pikiran manusia. Oke, bukan hanya kekekalan hidup, keabadian hidup ataupun kehidupan yang selemah-lamanya, tetapi juga berbicara tentang kualiti kehidupan. Oke, yang pertama itu suatu jenis kehidupan yang ilahi dan yang di luar batas jangkauan pikiran manusia. Yang kedua itu suatu jenis kehidupan yang membebaskan kita daripada kuasa dosa ataupun kuasa iblis. Itu merupakan kualiti kehidupan di dalam surga nanti yang diakibatkan oleh tindakan kita apabila kita menghargai kasih Allah. Nah, selain itu suatu jenis kehidupan yang boleh meniadakan hal-hal duniawi di dalam diri kita. Okay? Suatu jenis kehidupan yang boleh kasih tiadakan itu hal-hal duniawi, nafsu, ketamakan itu ditiadakan di dalam jenis kehidupan ini, dalam kualiti kehidupan ini. Nah, lebih daripada itu, suatu jenis kehidupan yang membuat kita semakin mengenal Tuhan. Oke. Selain daripada itu, merupakan hal yang dibicarakan dalam hidup, dan lebih daripada itu, suatu jenis kehidupan yang membuat kita semakin mengenal Allah kita ataupun Tuhan Allah kita. Oke. Jadi ini yang kedua yang kita boleh pelajari. Akhirnya firman Tuhan kita telah pelajari bersama pada sesi ini. Dua hal yang sudah kita pelajari bersama melalui persoalan tema firman Tuhan ini.
sempena perayaan Natal tahun ini, yaitu binasa ataupun hukuman kekal karena tidak menghargai kasih Allah dan menerima kehidupan yang kekal karena berkomitmen menerima atau menghargai kasih Allah itu. Oke. Akhirnya, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya ingin membaca di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sebagai dorongan bagi kita semua supaya kita tetap menghargai kasih Allah itu. Oke, sehingga akibatnya kita beroleh suatu kehidupan yang tidak berpenghujung, suatu kehidupan yang kekal dan yang ada quality di surga nanti. Oke. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 ayat 1 dan 2 demikian bunyinya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Oke, jadi dalam 2 Korintus bab 6 ayat 1 dan 2 ini berbicara tentang dorongan kepada kita supaya tidak menjadikan kasih karunia Allah itu sia-sia. Oke, tidak mensia-siakan kasih karunia itu di dalam kehidupan kita. Oke. Akhirnya saya mau membaca di dalam Amsal bab yang keempat ayat 23. Oke. Akhirnya saya membaca akhir daripada firman Tuhan pada sesi ini. Saya membaca dalam Amsal 4 ayat 23. Demikian bunyinya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke, sekian sampai sini firman Tuhan yang kita pelajari bersama pada sesi ini. Mari kita berdoa untuk mengakhiri kebaktian sesi kali ini. Bapa di surga, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah datang tengah-tengah kami, merupakan akibat apabila kami menghargai kasih Allah, dan juga merupakan akibat apabila kami tidak mau menerima ataupun tidak menghargai kasih Allah. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak berada dalam golongan orang yang akan menerima hukuman kekal yang mengerikan itu. Tolong berikan kekuatan kemampuan bagi kami untuk tetap menghargai kasih Allah di dalam apapun situasi, apapun keadaan yang ada yang kami alami. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, yang kami agungkan. Kami senantiasa menghargai kasih yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Doa kami menutup menangguh ibadah online sesi ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.